Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim Murojaah Channel yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita memurojaah kitab Mabadiul Fiqih, yaitu juz 4. Kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang sholatul janazah, ya, sholat janazah, dan juga nanti akan ada pembahasan tentang zakat, ya, baik zakat mal, zakat fitrah, dan juga zakat hutang. Oke, langsung saja kita mulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sairin. Sholatul janazati, menerangkan tentang sholat janazah. Ma, adapun perkara yajibu yang wajib lil mayyiti, bagi mayit. Perkara yang wajib bagi mayit ialah ghuslul mayyiti, yang pertama memandikannya. Mayit yang seperti apa? Al-muslimi, mayit yang beragama Islam atau muslim. Wa takfinuhu, dan mengkafaninya. Wa hamluhu, dan membawanya ke kuburan. Kemudian wassalatu, dan menyolati alaihi, atasnya. Wal dafnuhu, dan menguburkannya. Ialah fardu kifayatin, semua itu hukumnya fardu kifayah. Selanjutnya kaifiyatul ghusli, adapun cara memandikan mayit ialah yugsalu, mayit tersebut yugsalu, dimandikan, al mayyitu, mayit, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Al-ula, yang pertama, ya, mandian yang pertama ini bisidrin, dengan daun bidara, au sabunin, ataupun sabun. Jadi kalau nggak ada daun ya pakai sabun. Watsaniyatu, yang kedua, yaitu bimain, dengan air qarahin, yang murni, artinya airnya tidak tercampur dengan air-air yang lain, ya, ataupun air yang warna dan yang sebagainya. Watsalisatu, yang ketiga, ialah fiha, di dalamnya, qalilu kafurin, dicampur dengan sedikit kapur, ya. Wal afdalu, dan adapun yang utama, ini sudah selesai tadi pembahasan tentang mandi, memandikan mayit. Sekarang lanjut kepada mengkafani mayit. Wal afdalu, adapun yang utama, ayyukafana, hendaknya dikafani, ar-rajulu, mayit laki-laki, fi thalathi lafaifa, pada 3 lapis, laisa fiha, yang tidak ada di dalamnya, qamisun, baju kurung, wala imamatun, dan sorban, ya. Wal mar'atu, dan adapun mayit perempuan, tukafanu, dikafani, bi izarin, dengan kain sarung, wa khimarin, dan kain kerudung, wa qamisin, dan juga baju kurung, wa lifafataini, dan sebanyak 2 lapisan kain kafan. Selanjutnya kaifiyatus sholati, adapun tata cara sholat alal mayyiti, atas mayit. Menyolati mayit, tata caranya. Yang pertama, niyatus sholati alal mayyiti, berniat sholat menyolati mayit. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala, itu niatnya. Yang kedua, at-takbiru alaihi, takbir arba'a marratin, sebanyak 4 kali. Yang ketiga, qiraatul fatihati, membaca surah al-fatihah, ba'da ta'birati, setelah takbir al-ula, yang pertama. Yang keempat, as-salatu ala nabiyyi, bersolawat kepada nabi, ba'da takbirati tsani, setelah takbir yang kedua. Yang kelima, ad-du'a'u, berdoa, lil mayyiti, bagi mayit, ba'da tsalitsati, setelah takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya, wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang keenam, assalamu, mengucapkan salam, ba'da rabi'atu, setelah takbir yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk tata cara sholat mayit. Selanjutnya asyahidu, adapun mayit yang mati syahid, ya, wasiqtu, dan juga bayi yang keguguran, la yughsalu, maka tidak dimandikan, asyahidu, orang yang mati syahid, fi harbin, di dalam peperangan, ma'al kufari, beserta orang-orang kafir. Artinya orang yang mati syahid karena memerangi orang kafir, maka tidak dimandikan. Wala yusalla, dan tidak disolati alaihi, atasnya.
Jadi orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolati. Wasiqatu, dan adapun bayi yang keguguran, yugsalu, maka dimandikan, in nufikha fihi ruhu, ketika sudah ditiupkan ruh. Salatkan alaihi in saraha, dan disolatkan ketika ada tanda-tanda kehidupan, seperti dia sudah sempat berteriak ya, ataupun menangis. Nah, seperti itu. Selanjutnya halaman 31, yaitu tasyi'ul mayyiti, adapun mengiringi atau mengantar mayit ya. Ialah sunnatun, hukumnya sunnah, wa yustahabbu, dan juga disunahkan, sunnah yang disunahkan. Lil musyayyi'i, kepada orang yang mengiringi mayit, ayyataqaddama, hendaknya dia mendahului amamal janazati, di depan jenazah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, raf'u sauti, memperkeras suara, bizikri, dengan zikir, wa qiraatil Qur'an. Jadi ketika mengiringi mayit tersebut dimakruhkan mengeraskan bacaan ya, baik zikir maupun membaca Al-Qur'an. Waman arad, dan adapun orang yang menginginkan ayyadhkurallaha, berzikir kepada Allah ketika mengantarkan mayit tersebut, falyadhkurhu fi sirrihi, maka berzikirlah dengan cara pelan saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, la tatsba'u al janazah, janganlah kalian mengikuti janazah, bisautin, dengan suara, wala narin, dan juga dengan api. Itu dalilnya sahabat-sahabat. Selanjutnya dafnul mayyiti, menerangkan tentang menguburkan mayit. Yajibu, wajib, dafnul mayyiti, menguburkan mayit, mustaqbilan, menghadap kiblat, mustaqbilan al-qiblata, menghadap kiblat, wa yusannu, dan disunahkan, fi lahdin, pada liang lahat, wa yusattahu, dan juga diratakan kuburan tersebut ya. Wa yusattahu al-qabru, diratakan kuburannya, ba'da ayyu'ammaqa, setelah dikeduk dalam, wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun sebuah bangunan atasnya, wala yujassasu, dan tidak boleh dilimpah. Wa yahrumu, dan haram, tadi makruh sekarang haram, naqlul mayyiti, memindah mayit, qabla dafnihi, sebelum menguburkannya, ila mahallin akhara, kepada tempat yang lain, liyudfana fihi, karena untuk menguburkannya. Jadi tidak boleh ya memindahkan mayit sebelum dikuburkan. Bagusnya ketika matinya di sebuah desa, ketika dia mati maka langsung dikuburkan saja, seperti itu, tidak usah dipindah ke lain desa. Walau umina, walaupun keadaannya aman, taghayyuruhu, perubahannya ya, perpindahannya itu walaupun aman. Illa, nah ini ada pengecualian, illa injarat, ketika berlaku al-adatu, sebuah adat, bidafnil mauta, dengan penguburan mayit, fi ghairi baladatihim, pada selainnya negaranya. Jadi kecuali ada adat yang mengharuskan tidak boleh dikubur kecuali pada negaranya masing-masing misalkan, maka itu boleh. Au kana mautuhu qariban, ataupun mayitnya tersebut dekat, mim Makkah, dari Mekah, awil Madinah, ataupun Madinah. Jadi ketika matinya dekat dengan Mekah atau Madinah, masih mending dikuburkan, boleh dipindah ya ke Mekah ataupun Madinah. Selanjutnya al-buka'u, nangis, alal mayyit, menangisi mayit, ya juzu, boleh, al-buka'u, menangisi, alal mayyiti, mayit. Jadi boleh kita itu ketika ada kerabat kita yang meninggal kemudian kita menangis, boleh. Min ghairi nauhin, tapi syaratnya tidak boleh adanya disertai dengan jeritan. Wala syaqqi thawbin, dan juga tidak boleh disertai dengan merobek-robek baju. Wala darbi khaddin, dan tidak boleh disertai dengan memukul pipi, seperti itu. Jadi nangis boleh tapi tidak boleh berlebihan. Selanjutnya at-ta'ziyatu, adapun ta'ziyah, sekarang menerangkan tentang ta'ziyah. Ta'ziyatu sahibil musibah, adapun bertakziah kepada orang yang terkena musibah. Sunnatun, maka dihukumi sunnah, min dafnil mayyiti, berupa menguburkan mayit, ila salasati ayyamin ya, dimulai dari penguburan mayit,
ila salasati ayyamin, sampai 3 hari setelahnya. Wa yustahabu, dan disunahkan ang ta'umma at-ta'ziyatu, hendaknya disunahkan menjadi sebuah keseluruhan, ya keumuman takziah tersebut, jami'a aqaribil mayyiti, kepada seluruh kerabat-kerabat mayit, pun menyembelih hewan, wa ta'amu, dan membuat makanan, ialah yustahabbu, disunahkan, li jirani, bagi tetangga ahli mayyiti, tetangga ahli mayit, wa asdiqaihim, dan para teman-teman mereka. Disunahkan apa? Ayyasna'u, membuatnya, tetangga tersebut membuat, lahum, bagi mereka ahli mayyit, ta'aman, membuat makanan, wa yab'atsuna bihi, dan mengirimkan ilaihim, kepada mereka, mengirimkan makanan tersebut kepada mereka, wa yulihuna alaihim, dan memaksanya fil akli, untuk makan, li'annal huzna qad yamna'uhum anhu, karena kesedihan tersebut mampu mencegah nafsu makan. Artinya apa? Memaksa ini dimaksudkan memberikan motivasi supaya dia mau makan, karena kesedihan tersebut qad yamna'uhum anhu. Selanjutnya amal ijtima'u, adapun berkumpul fi baitil mayyiti, pada rumah mayit, wa i'da'u ta'ami, dan juga membuat makanan, liman, bagi orang, yajtami'u, yang berkumpul, lit ta'ziyati, karena takziah, fala yajuzu, maka tidak boleh. Jadi keluarga mayit tidak boleh memberikan makanan, membuat makanan, dan tidak boleh berkumpul pada rumah si ahli mayit tersebut. Liqauli Jariri ibni Abdillah, karena ucapan Jarir bin Abdillah, kunna na'uddul ijtima'a, saya mengira bahwa berkumpul tersebut ila ahlil mayyit, pada keluarga mayit, wa yusna'uhumul ta'ama, dan membuatkan makanan, minan niyahah, termasuk daripada ratapan, seperti itu. Selanjutnya untuk sholatul janazah sudah selesai. Selanjutnya az-zakatu, menerangkan tentang zakat. Man, adapun orang, tajibu, yang wajib, alaihi, atasnya, zakatu, zakat. Tajib, wajib, az-zakatu, zakat, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, hurrin, yang merdeka, malikin, yang memiliki harta, lin nisabi, 1 nisab, idza hala alaihi al-haulu, dan juga sudah sampai 1 tahun. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Alladzi, adapun perkara, tajibu, yang wajib, fihi, di dalamnya, az-zakatu, zakat, ya, menerangkan tentang hal-hal yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Apa saja? Yang pertama, fil ibili, yaitu unta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing, wal jamusu, kerbau, bisyarti an takuna balagat an-nisaba, dengan syarat sudah sampai 1 nisab, wa hala 'alaihal haul, dan juga 1 haul ataupun 1 tahun, ya. Wa an takuna sami'atan, dan juga syarat yang ketiga, yaitu hewannya itu digembala. Maksudnya apa? Ai tar'a fi hashishin mubahin, hendaknya digembala pada padang rumput yang mubah, seperti itu. Yang kedua, az-zahabu, emas, wal fiddatu, dan perak, idza balagat an-nisaba, ketika sudah sampai 1 nisab, wa hala alaihil haul, sampai haul, kemudian yuzakki, maka dikeluarkan zakatnya, anha, darinya, rubu'al ushri, 1/4, 1/10. Yang ketiga, al-aqwatu, adapun makanan pikuatan, ya, wal asmaru, dan juga buah-buahan. Idza balagatin nisaba, ketika sampai 1 nisab, fazakatuha, maka zakatnya ialah al-ushru, 1/10. Insukiyat, hal ini ketika ketika disirami, bila kulfatin, dengan tanpa biaya. Wa nisful ushri, dan separuh dari 1/10, insukiyat bi kulfatin, ketika disirami dengan biaya. Yang keempat, urudut tijarah, adapun barang-barang dagangan, tuqawwamu, dihitung zakatnya tersebut, akhiral hauli, pada akhir tahun, bimashturiyat bihi min dhahabin aw fiddatin, dengan dimulai dari dia membelinya seharga emas dan perak. Fa in balagat nisaban, ketika sudah sampai
satu nisab yuzakka maka dikeluarkan zakatnya anhu darinya rubu'ul ushri 1/4/10. Selanjutnya adapun perkara la tajibu yang tidak wajib fihi di dalamnya az-zakatu zakat. La tajibu tidak wajib az-zakatu zakat fi dzurris sukna pada rumah yang ditempati, wathiyabi dan pakaian-pakaian, wa athasil manzili dan juga perabotan rumah tangga, wa dawabir ruku'i hewan-hewan alat transportasi, hewan wasilah istimali dan juga pedang yang digunakan, wal awani dan wadah-wadah allati lam takun minadz-dzahabi awil fiddati yang tidak terbuat dari emas dan perak. Wala tajibu dan tidak wajib fi hulli ya perhiasan ya tidak wajib dikeluarkan zakatnya untuk perhiasan yang dipakai, al mubahi yang diperbolehkan artinya tidak berlebihan perhiasan tersebut. Wala fil alati dan juga tidak diwajibkan pada alat-alat as-sinaiyati alat-alat perusahaan. Wa kutubil ilmi dan juga kitab-kitab ilmu illam takun litijarati kalau bukan untuk berjualan. Selanjutnya zakatud daini menerangkan tentang zakat hutang piutang ya. Man adapun orang kana yang lahu dainun yang baginya memiliki hutang inda akhara di sisi orang lain artinya dia mengutangi ada uang yang di orang lain kayak gitu. Kemudian yablughu nisaban sampai satu nisab wahala dan alaihil haulu dan satu haul sampai haul wajib maka wajib alaihi atasnya zakatnya. Idza kana ad-dainu tsabitan minal mumkinil husuli ketika utang tersebut memungkinkan didapati alaihi atasnya. Wa kana dan ada darahima hutang tersebut berupa dirham au min urudit tijarati ataupun barang-barang dagangan. Amma idza kana masyiyatan adapun ketika berupa hewan-hewan ternak au mat'uman ataupun makanan fala zakata fihi maka tidak ada zakat padanya. Selanjutnya zakatul fitri adapun zakat fitrah tajibu wajib ala kulli muslimin atas setiap muslim mukallafin yang mukallaf an nafsihi dari dirinya wa an kulli muslimin dan dari setiap orang muslim talzamuhu nafaqatuhu yang menjadi tanggungan nafkahnya in fadala an quti ketika ada kelebihan makanan wa quti iyalihi makan bagi dirinya dan bagi keluarganya lailatul idul fitri pada malam hari Idul Fitri wa yaumahu dan kemudian adapun orang tusrafu yang diberikan lahum bagi mereka az-zakatu zakat tusrafu diberikan lil asnafi bagi golongan as-samaniyati yang 8 al-mazkurati yang dituturkan atau disebutkan fil ayati pada ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi fakir, miskin, wal amilina, amil, wal muallafah qulubuhum muallaf wa fir riqabi budak riqab wal gharimina orang yang memiliki hutang wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan secara fardu minallah dari Allah. Wallahu adapun Allah alimun dat yang mengetahui hakimun dan bijaksana. Oke sahabat-sahabat itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf banyak kata-kata yang kurang tertata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.